Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi sepasang suami istri berhubungan, suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga, namun juga mulia dan berpahala, sebab dilakukan dalam kondisi halalan. Hubungan suami istri juga dapat menjadi perekat atau kunci rumah tangga yang bahagia dan menjadi hak bagi keduanya agar lebih bahagia dan bersemangat. Ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, berikut 5 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. Semoga menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangan kita. Yang pertama adalah dinilai sebagai sedekah. Dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa hubungan badan antara suami dan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Yang kedua adalah membersihkan jiwa. Tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri akan terkunci pada suatu permasalahan ilmu. Maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya, mulai menulis, karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan pahala. Sepanjang melangkah dalam keseharian, dalam hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat adalah memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mizan bahwasannya saudara perempuan dari bapaknya, yaitu bibinya, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada suatu keperluan. Setelah menyelesaikan keperluannya tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Bibi itu menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab,
aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suami merupakan surgamu dan nerakamu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia istri tetap tidak boleh menolak. Yang kelima adalah jalan ke surga. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Yang keenam adalah pahala seperti kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam. Yang ketujuh adalah didoakan malaikat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan adalah jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang dan pasti istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan adalah membahagiakan diri. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 adalah membuat hati sejuk. Dalam suatu hadis meriwayatkan, telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia istri wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Yang ke-11 adalah pahala kasih. Saya telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi peringatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita
Dalam hadisnya lantas beliau bersabda, ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian, tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12 adalah menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. 13 adalah pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan memberi kebahagiaan. Selain itu, dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih dan sayang antara sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan rumah tangga. Yang ke-14 adalah mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan, yakni menjauhkan dari maksiat, yaitu zina mata, zina hati dan sebagainya. Hal itu dikarenakan apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya sehingga ia tidak butuh hal lain dari luar untuk bahagia. Cukup dengan istri atau suaminya saja. Kemudian yang ke-15 adalah jauh dari maksiat. Yang dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi untuk kita semua agar terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah kemaksiatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.